Makanya Bapak Ibu, hari ini akan Bapak Ibu temukan, bukan hari ini saja, tapi mulai nampak secara zahir itu orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu cocokologi terhadap perbuatan dia. Artinya apa? Pembenaran terhadap kesalahan. Saya mengambil contoh dari beberapa waktu yang lalu, ada kasus perdebatan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini melakukan diskusi ilmiah, menurut mereka diskusi ilmiah. Sebutlah ketika itu ada namanya Harry Pras dan Gus Ajir. Ini sangat booming di media sosial. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini kita semua yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup sehat, kuat, husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran dalam surat Al-Jathiyah, wa idza alima min ayatina syai'an ittakhazaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Kata Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Jathiyah, dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok, candaan. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Kadang hidup, kadang mati dia. Baik Bapak Ibu, di subuh hari ini saya ingin membahas tentang dua kalimat di dalam Al-Quran itu. Kalimat pertama ada namanya istihza. Diambil dari kalimat yang sama sebenarnya, huzwa. Istihza itu artinya mengolok-olok, mencandai. Dijadikan ayat Al-Quran itu bahan mainan, candaan. Yang kedua ada namanya huzwa, sama diambil dari, jadi istihza ini talabul huzu. Talabul huzu itu memang sengaja diambil. Jadi bahasanya sengaja diambil. Ada yang memang ada yang menjadikan ayat itu candaan, ada yang sengaja menjadikan ayat itu candaan. Jadi Al-Quran itu dijadikan mainan, bahasanya begitu. Dan Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, hanya saja perbedaan katanya itu pada tambahan saja. Dalam ilmu saraf itu ada tambahan alif, sin, dan ta. Istihza. Ini kita baca di dalam surat Ali Imran ada, di dalam Al-Baqarah juga ada. Ketika orang-orang kafir mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, satu ketika ada ayat yang berbicara tentang pohon zakum. Syajaratu zakum. Syajaratu zakum ini oleh baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebagai makanan penghuni neraka. Namanya syajaratu zakum. Sekarang ada orang yang wallahu alam benar apa tidak. Jadi kalau ada orang yang berangkat umroh itu ada orang yang menunjukkan ini pohon zakum. Jadi pohon zakum itu cirinya itu Bapak Ibu, batang pohonnya itu ada durinya. Jadi tajam. Nah, jadi dianggap kalau ada pohon berduri berarti zakum. Tidak. Kita tidak tahu kebenaran pohon zakum itu dalam bentuk fisiknya itu belum nampak. Tapi ada yang mengatakan karena menunjukkan karakteristik atau ciri, salah satunya adalah dia berbentuk ada durinya dan pahit. Syajaratu zakum. Ketika itu disampaikan kepada mereka, ayat ini berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya ketika itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal, dikatakan kepada Abu Jahal bahwa ada namanya syajaratu zakum.
Apa kata Abu Jahal? Kata Abu Jahal, wah kalau memang begitu nanti kita bawa saja keju sama madu. Nanti kita makan bersama. Jadi syajaratu zakum itu adalah makanan ahlun nar, makannya penghuni neraka. Oleh Abu Jahal, dia kata, ya nanti kita bawa keju sama madu. Yang pahit biar jadi manis. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah terjadi pada kalimat selanjutnya atau keadaan selanjutnya itu, pernah terjadi para orang-orang kafir Quraisy ini juga mengolok-olok ayat Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa ayat Al-Quran ini adalah tipu daya belaka. Termasuklah salah satunya dusta Muhammad terhadap perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka dari sini Bapak Ibu keluar dua ayat, dua kata di dalam Al-Quran tersebut yang termasuk melecehkan Al-Quran. Yang pertama disebut sebagai sahirun kadzab. Rasulullah pendusta, penipu, tukang sihir. Jadi karena dia berhasil mengajak orang masuk ke dalam Islam, mereka mengatakan orang-orang kafir Quraisy ini, sihirmu pandai, sihirmu mantap, tapi sebenarnya dusta. Jadi Nabi Muhammad dituduh sebagai sahirun kadzab, sebagai tukang sihir, pendusta. Jadi ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang mukmin harus berada pada posisi yakin atau iman terhadap Al-Quran itu bukan sebatas iman di hati. Perlu adanya mempelajari makna atau tadabbur bi ayatil Quran. Yang kedua, ada namanya asatirul awwalin. Nah, ini Bapak Ibu sering temukan kalimat ini, asatirul awwalin. Ada dalam surah Al-Imran juga. Apa itu asatirul awwalin? Dongeng belaka, dongeng orang terdahulu. Asatir dongeng, awwalin orang-orang terdahulu. Kalau Nabi punya kawan namanya as-sabiqul awwalin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tapi di sini tidak, asatirul awwalin. Kata orang kafir Quraisy, pandai kali lah Muhammad ini mendongeng. Tahu Bapak Ibu mengapa dia mendongeng? Dianggap mendongeng karena menceritakan sesuatu yang tidak masuk akal. Asatirul awwalin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada konteks ini saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kalau kita tidak serius terhadap Al-Quran, maka ada kemungkinan besar orang-orang yang merasa beriman, atau pura-pura beriman, terjebak dalam istihza bil Quran, mempermainkan Al-Quran. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW diolok-olok oleh para kafir Quraisy. Apa kata mereka? Mereka katakan keji terhadap Nabi Muhammad. Muhammad, engkau ini penipu betul. Kalau bahasa kita, Muhammad, engkau ini penipu betul. Bagaimana cara kau menyihirnya orang-orang ini biar bisa masuk ke dalam Islam? Cuma aku tengok, nih bahasa mereka. Cuma kalau kami lihat orang-orang yang masuk ke dalam Islam ini kok miskin-miskin. Nah, ini bahasa dia Pak. Sehingga ketika itu yang menjadi corak pandang mereka, yang banyak masuk Islam ketika itu adalah orang-orang, mohon maaf, yang ekonomi ke bawah. Meskipun para sahabat Nabi ini orang-orang kaya, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, tapi yang lain daripada itu mayoritasnya adalah memang orang-orang yang ekonominya ke bawah, menengah ke bawah. Dan para budak yang merasa bahagia dengan keluarnya aturan pembebasan budak dan lain sebagainya, ya mereka bahagia. Jelas orang-orang seperti ini menerima Islam. Maka kata mereka, disinilah Bapak Ibu, ketika baginda Nabi mengajak orang-orang masuk Islam itu, termasuk para budak, orang-orang yang tidak mampu, mereka menerima Islam itu sebenarnya ada misinya begini. Di dalam satu misi pertama itu pembebasan budak. Budak-budak dibebaskan. Artinya Islam tidak memandang ras, tidak memandang budak. Mau budak dia ataupun bukan, merdeka. Islam begitu dia. Sehingga bagi para budak tadi senang mendengar
Islam itu menyamaratakan, tidak ada perbedaan antara budak dengan orang kaya atau miskin sekalipun. Sehingga ketika tidak ada perbedaan antara miskin dan kaya di sini, itu diterima oleh orang-orang yang mohon maaf ekonominya menengah ke bawah. Senang mereka karena tidak ada perbedaan. Makanya kata Abu Jahal, maaf, kata Abu Lahab itu, ayo udah ambil aja. Mau ambil budak, ambillah. Aku bisa cari budak sebanyak mungkin yang aku mau. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya itu strategi baginda Nabi, karena orang-orang yang tidak mampu itu sebenarnya kan lebih banyak secara jumlah. Sehingga Nabi bisa menarik itu. Meskipun dengan kekuatan Abu Lahab dan Abu Jahal dan Abul As dan beserta para kabilah-kabilah Quraisy itu menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Termasuk salah satunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada saat itu, sebelum Umar masuk ke dalam Islam. Nah, setelah Umar masuk Islam, baru Umar tahu ternyata tujuan Islam ini mulia sangat. Nah, disinilah Pak, orang kafir Quraisy merasa kok makin lama makin banyak yang masuk. Apa sebenarnya yang disampaikan oleh Muhammad? Yang disampaikan oleh Muhammad sebenarnya apa? Mereka ceritakanlah. Disampaikanlah salah satunya persoalan zakum tadi. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada persoalan tentang malaikat penjaga neraka sakar. Ada 17. Jadi Bapak Ibu, neraka sakar ini Allah sebutkan dalam Al-Quran itu penghuninya satu, orang yang tidak sholat atau lalai sholat. Orang yang lalai sholat, orang yang tidak sholat, nerakanya sakar. Ikhtilaf para ulama. Kata Ibnu Katsir mengatakan kalau seandainya neraka sakar itu hanya untuk orang yang lalai sholat. Yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, malakum fi sakar lam nakum minal musallin. Arti lam nakum minal musallin itu artinya kami belum sholat. Belum sholat, kata Ibnu Katsir, bukan tidak sholat, tapi lalai sholat. Tapi kata para ulama yang lain, nerakanya orang-orang yang tidak dan sengaja meninggalkan sholat, nerakanya jahanam. Sehingga Bapak Ibu, ini ikhtilafnya para ulama tafsir dalam memaknai ayat tersebut. Yang kedua, orang yang tidak mau membayar, orang yang tidak mau bersedekah, orang yang tidak mau memberi makan anak yatim, orang miskin. Lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kita tidak memberi makan orang miskin. Itu nerakanya sakar. Tidak memberi makan nih pelit, mengusir. Ada orang miskin datang minta diusir. Ada orang miskin datang dibiarkan. Nah, itu sama itu. Karakter-karakter begini itu penghuni neraka sakar itu. Penghuni neraka sakar. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu ketika ada orang yang datang ke rumahnya, dia tak mikir itu siapapun dia. Mau pura-pura miskin dia atau miskin beneran itu terserah, yang penting aku kasih gitu deh. Nah, ketika Imam Hasan Al-Basri kasih, itu sebenarnya ada nilai. Karena dia tidak mau mencari tahu apakah orang ini benar-benar miskin atau tidak. Kalau ternyata benar-benar miskin dan kemudian dia usir, itu berdosa. Maka pertanggungjawaban di hari kiamat itu berat itu. Makanya, tapi sekarang ini agak susah Ustaz. Banyak penipu-penipu, orang-orang yang meminta-minta mengemis, dia agak nipu dia. Padahal dia kaya, terlepas daripada penipuan yang dia lakukan. Kalau kita yakin bahwa Allah akan memiskinkan orang-orang yang pura-pura miskin itu kita selesai urusan kita. Biarpun sekalipun dia menipu, itu tak urusan kita. Karena penipuan itu adalah urusan mereka. Kemudian wa nakhudhu ma'al khaidin. Kata Allah di dalam Al-Qur'an itu, nah orang-orang seperti ini penunggu neraka, orang-orang seperti ini masuk ke dalam neraka sakar. Disampaikan oleh Nabi melalui ayat Al-Qur'an itu, nanti di dalam surat Al-Mudatsir itu ada 17 penunggu neraka sakar. Dijawab sama Abu Jahal, kalau cuma 17 itu kurang banyak. Itu aku sendiri aja selesai melawannya. Nah, begitulah bahasanya siapa namanya itu? Bahasa daripada Abu Jahal. Mengolok-olok ayat tadi. Karena mereka tidak percaya. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu di dalam ayat Al-Quran ini adalah sebatas pada cerita yang untuk menakutkan orang. Nah, sekarang Bapak Ibu, hari ini orang-orang terdahulu mengolok-olok ayat. Kalau sekarang tidak mengolok-olok ayat, diinjaknya lah Al-Quran itu, dikencinginya lah Al-Quran itu, tak pakai bajulah di atas Al-Quran, meremehkan Al-Quran. Nah, ada orang-orang seperti itu sekarang ada, yang memang mereka tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, living by the Quran. Mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau?
Karena memang menurut mereka hari ini tuh Al-Quran itu sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman, tidak sejalan. Kata mereka Al-Quran ini adalah produk budaya pada masanya. Artinya kalau produk budaya pada masanya itu pada masa siapa? Nabi Muhammad. Disinilah mereka katakan bahwa Al-Quran itu produknya Muhammad dalam bentuk istihza, penghinaan, peremehan terhadap Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat sekarang ada anak muda yang biasa aja dengan Quran, bahkan condong untuk sinis terhadap Al-Quran, itu biasa. Karena memang sudah karakter dahulu begitu. Hasutan demi hasutan itu muncul. Apalagi sekarang muncul kelompok liberalisme, sekulerisme, pluralisme, semakin kencang. Makanya sekarang ini banyak orang yang mempermainkan Al-Quran. Mudah sekali. Karena kita tidak punya aturan yang baku penistaan agama itu seperti apa. Nah, kita ambil contoh Bapak Ibu. Ketika pada masa Ahok. Pada masa Ahok itu yang dicekal. Ahok itu kan membawakan ayat surat Al-Ma'idah. Ayat 51 dan ayat 53. Jadi ketika berbicara tentang wali. Dan ini sebenarnya masuk dalam kategori penistaan agama. Itu sebenarnya bukan penistaan agama secara mengatakan bahwa agama ini, Al-Quran ini sudah sangat-sangat. Enggak, dia mengatakan begini. Dalam konteks ini sebenarnya dia mau mengatakan kepada kita semua bahwa yang pertama ayat ini sudah tidak cocok dengan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ kan bukan pemimpin artinya tapi wali. Karena memang sebenarnya dalam terjemahannya Kementerian Agama itu bukan pemimpin, sahabat sejati. Sahabat sejati. Makanya Bapak Ibu di situ dianggap penistaan. Kenapa penistaan? Karena yang berbicara bukan muslim. Yang berbicara bukan muslim. Sekarang banyak Pak, banyak. Kemarin kami ketika di Nurul Yakin itu disuruh membahas tentang Isra Mi'raj dari sudut pandang perang pemikiran. Maksudnya apa itu? Maksudnya begini. Jadi ada ndak orang yang berbicara tentang Isra Mi'raj ini tapi sebatas mengatakan dongeng belaka? Banyak Pak. Dari zaman dulu itu sudah. Zaman dulu itu orang mengatakan bahwa cerita Isra Mi'raj itu dongengnya Muhammad saja. Makanya 1/4 umat muslim ketika itu murtad, nggak mau masuk Islam itu. Itu bukan sedikit. 1/4 yang murtad, sisanya bukan murtad tapi tak percaya. Makanya yang percaya cuma Abu Bakar. Itu promosi iman sebenarnya. Dalam konteks itu promosi iman. Kenapa begitu? Karena kalau tidak berimannya Abu Bakar ketika itu selesai urusan, habis. Orang tak mau terima Islam. Begitulah cara Allah menjaga ketika itu. Tapi betulkah apakah itu cerita atau dongeng dalam Al-Quran? Dikatakan oleh sebagian orang mengatakan itu dongeng saja. Kenapa dongeng? Tidak bisa diterima oleh akal sehat ketika itu. Sehingga disebutlah sebagai bahwa Muhammad itu penipu, pendusta, pendongeng. Maka keluarlah kalimat yang disebut dengan asatirul awwalin. Dongengnya orang-orang terdahulu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Yang kedua, dalam cerita Isra dan Mi'raj itu, mereka bukan hanya sekedar mengatakan dongeng. Bapak Ibu boleh cek di Google itu, orang agama mana yang membahas tentang Isra Mi'raj selain daripada Islam. Banyak Pak, banyak. Justru saya mendapatkan beberapa orang-orang beragama Nasrani itu mencoba mengkaji Isra Mi'raj. Dan dianggap, mohon maaf, inilah ceritanya. Uniknya itu saya tidak persoalkan. Kalau orang kafir kita tidak persoalkan Pak. Tidak persoalkan. Yang kita persoalkan ada 3 orang. Satu bergelar profesor tapi sudah almarhum. Yang kedua itu mengaku penghafal Quran. Justru mereka mengatakan beginilah dongengnya Isra Mi'raj itu yang hanya kita dengar dalam bentuk cerita saja. Dan tak perlu ditelan mentah-mentah. Wah ini parah ini Pak. Parah sekali. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Yang ingin saya sampaikan di sini pada kita semua Bapak Ibu, Al-Quran ini itu wajib diimani, wajib. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengimani Al-Quran dalam konteks ini? Kita mengimani Al-Quran ketika kita, mohon maaf, hari ini saya berbicara, Bapak Ibu iman dengan Quran, iman. Tapi Bapak Ibu, apa bedanya kita dengan orang kafir Quraisy yang tidak mau menjalankan isi Al-Quran? Apa bedanya kita dengan orang kafir Quraisy? Bedanya cuma satu. Masih ada pengakuan kebenaran Al-Quran meskipun tidak kita terima dalam bentuk nyata ataupun fakta. Orang kafir Quraisy, karena memang mereka kafir,
Yang berbahaya itu bukan kafir Quraisynya. Yang berbahaya itu umat muslimnya yang menolak kebenaran Al-Quran. Di sini kita berbicara tentang dampaknya, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, ketika kita berbicara tentang istihza bil Quran, mencela Al-Quran, mempermainkan Al-Quran, merendahkan Al-Quran, melecehkan Al-Quran, menistakan Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran, ada satu faktornya, Pak. Kebencian terhadap kebenaran. Kita ambil contoh sederhana. Ketika ada orang yang membenarkan perempuan tidak masalah, tidak berdosa kalau tidak pakai jilbab. Ini sebenarnya kalau kita tinjau dari sisi hukum, agama dan Al-Quran itu bermasalah, Pak. Sangat bermasalah sekali. Perintah yang kemudian ditolak. Perintah yang kemudian ditolak. Mengapa disebut sebagai penolakan terhadap kebenaran? Satu, menolak perintah Allah, menolak kebenaran Rasulullah. Dan itu jelas, Pak. Orang yang menolak kebenaran agama, kebenaran Allah, orang yang menolak kebenaran yang dibawa, risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu masuknya kemana? Masuknya dalam bahasanya orang dahulu disebut dengan kafir, menolak kebenaran. Orang kafir, orang kafir itu kan ada tiga: Yahudi, Nasrani, kemudian kafir Quraisy. Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy ini bukan tidak percaya kepada Allah, bukan tak percaya kepada Allah, hanya gengsi terhadap Muhammad. Orang kafir Quraisy ini cuma gengsi terhadap Muhammad saja. Kenapa Muhammad itu? Kenapa Muhammad yang harus jadi nabi? Kalau yang jadi nabi dari sisi mereka beriman, selesai urusan, Pak. Sama dengan orang, kenapa yang jadi nabi itu harus Muhammad? Kalau dari Bani Israel kami percaya, selesai, Pak. Sama dengan Nasrani juga begitu. Kenapa bukan dari golongan kami? Kalau dari golongan kami percaya. Bisa dipahami, Pak, ya? Jadi sebenarnya persoalan Nabi Muhammad ini, persoalan mereka itu tidak mau menerima kebenaran itu bukan persoalan itu sebenarnya, gengsinya tinggi. Baik Yahudinya, Nasraninya, kafir Quraisynya, awalnya dari situ. Barulah kemudian hati mereka itu menolak kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh baginda Nabi melalui risalah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu adalah kebencian terhadap kebenaran. Bahasa lainnya adalah menolak kebenaran itu. Makanya disebut dengan kafir. Nah, kafir itu sebenarnya sedang menutupi diri daripada kebenaran. Nah, sekarang orang muslim sekarang justru sebenarnya kita terjebak dalam istihza bil Quran. Terjebak. Saya tak katakan kita ini mengolok-olok Al-Quran, tidak, tapi kita terjebak dalam mengolok-olok Al-Quran. Kenapa demikian? Kita umat muslim, justru kita yang tidak mau bersahabat dengan Al-Quran. Kita temukan, Pak, banyak sekali kasus hari-hari ini umat muslim yang justru mengolok-olok ayat Al-Quran, dijadikan bahan candaan, mainan. Kita ambil contoh. Ada kasus pada masanya, seorang artis terkenal menyanyikan Al-Fatihah, dijadikan lagu. Yang kedua, pada saat yang bersamaan, mungkin jarak beberapa hari, ada seorang DJ membacakan Al-Fatihah, dia pakai kerudung, celana pendek, celana pendek, baju pendek, seksi. Itu muslim. Tapi dijadikan bahan mainan. Ini muslim. Di sini poin penting kita, Pak. Tapi sebenarnya apakah itu zahir? Zahir, Pak. Yang paling berbahaya bukan itu. Orang yang mengerti Al-Quran tapi justru dia yang menyelewengkan Al-Quran. Itu dia yang paling berbahaya. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berbicara tentang orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang yang Islam dia, muslim dia, artis misalkan, atau apapun itu, dia berbicara tentang Al-Quran, tapi mohon maaf, spontan mereka justru menolak kebenaran Al-Quran. Itu sebenarnya lebih menyakitkan bagi kita daripada orang kafir yang berbicara. Kalau orang kafir berbicara, kita no comment, Pak. No comment saja, karena memang karakternya orang kafir begitu, misionaris begitu. Saya pernah ceritakan di sini, kalau saya tak salah saya pernah ceritakan di sini. Dulu, Pak, saya pernah bertemu dengan seorang perempuan yang kita anggap sebagai biarawati. Di tangan kanannya itu kitab buku, di tangan kirinya Al-Quran. Di buku itu berjudul Bagaimana Membumi Hanguskan Al-Quran. Coba bayangkan. Dan itu biasa kalau orang kafir, biasa, Pak, dalam misionaris itu biasa. Misionaris itu biasa. Cuma
yang menjadi persoalan kita, misionaris itu bukan lagi dibawa oleh orang kafir, tapi dibawa oleh umat muslim. Inilah identiknya kepada yang disebut dengan nifak, munafik. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian berbahagia. Bagaimana sikap kita terhadap ini? Yang pertama Bapak Ibu sekalian berbahagia, mau tidak mau, akui atau tidak akui, sedikitnya umat mukmin yang bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Ingat ya Bapak Ibu, kalimat tadabbur di sini kata para ulama bukan hanya sekedar mempelajari, itu tadarus namanya. Tadabbur itu mengamalkan dalam kehidupan. Inilah yang disebut dengan tadabbur. Kita belajar membaca Al-Quran, belajar memahami isinya, kemudian bertadabbur mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ini yang disebut dengan tadabbur. Maka kata Allah dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah kalian itu mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup? Artinya itu yang disebut dengan tadabbur. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, umat muslim hari ini condong lebih mementingkan urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Sehingga terjadi dua hal. Satu, menolak Al-Quran. Yang kedua, pembenaran terhadap kesalahan melalui ayat Al-Quran. Bapak Ibu, saya mengatakan ini karena ini fakta. Kita umat muslim ini jangan cocokologi. Ingat Bapak Ibu, jangan cocokologi. Artinya, jangan jadikan Al-Quran itu sebagai sandaran untuk membenarkan perbuatan kita. Pada hakikatnya salah. Kita ambil contoh yang paling nampak. Jangan ada yang tersinggung tapi ya Bapak Ibu. Contoh, mosi poligami hari ini itu sudah keluar daripada konteksnya. Keluar. Kenapa saya berani katakan keluar pada konteksnya? Hanya pembenaran melalui hadis baginda Nabi. Yang tidak terima tidak ada masalah. Tapi faktanya itu begitu. Banyak orang yang berpoligami cuma esensi awalnya adalah menjadikan ayat ataupun hadis baginda Nabi atau karakter Nabi sebagai kambing hitam untuk perbuatan mereka. Nauzubillah, saya tidak mencela Pak, demi Allah tidak mencela. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam pemanfaatan atau mengkambing hitamkan ayat Al-Quran, hadis Nabi hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mohon maaf tidak disukai oleh agama. Yang kedua, kasus nikah beda agama dipertaruhkan hari ini. Yang ketiga, persoalan khamar, persoalan zina. Bahkan hari ini persoalan zina itu tidak bisa kita tutupi Pak. Tidak bisa kita tutupi. Kita bahkan menerima perbuatan para pelaku-pelaku zina. Kita mengatakan begini, Al-Quran mengatakan begini, orang pelaku zina itu dicambuk. Kita bukan mencambuk Pak, kita jaga. Apalagi kalau pelakunya na'udzubillah itu dari keluarga kita. Bisakah kita mencambuk keluarga kita sendiri? Kan tidak. Pertanyaannya adalah, apa dampaknya daripada orang-orang yang menjaga pelaku zina? Laknat dari Allah. Jadi kalau ada satu kampung yang menjaga pelaku zina, satu kampung dilaknat oleh Allah. Itu ayatnya begitu Pak. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita terhadap ayat tersebut? Kita nggak bisa berbuat apa-apa kan? Apalagi kalau itu adalah bagian daripada keluarga kita. Disinilah kemudian orang mengatakan, kan Islam itu lembut. Kan Islam itu hanif, agama yang damai. Tapi agama yang damai ini itu hanya dijadikan sebatas ayat yang mengatakan tentang Islam itu damai, dijadikan sebagai sandaran pembenaran perbuatan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu contohnya. Makanya Bapak Ibu hari ini akan Bapak Ibu temukan, bukan hari ini saja, tapi mulai nampak secara zahir itu orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu cocokologi terhadap perbuatan dia. Artinya apa? Pembenaran terhadap kesalahan. Saya mengambil contoh dari beberapa waktu yang lalu, ada kasus perdebatan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini melakukan diskusi ilmiah. Menurut mereka diskusi ilmiah. Sebutlah ketika itu ada namanya Harry Pras dan Gus Ajir. Ini sangat booming di media sosial. Dua ini, kedua-duanya mengklaim benar, kedua-duanya mengklaim menang. Terserah Bapak Ibu, terlepas daripada itu. Tapi yang ingin kita soroti adalah, bagaimana sikap orang mengambil ayat Al-Quran sebagai sandaran dalil yang mereka pegang. Kalau kejujuran itu tertanam,
tertanam dalam diri sebagai sikap atas dasar karakter Al-Quran, maka tidak mungkin ada manusia yang mau berdusta atas ayat Al-Quran. Tidak ada. Karena mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang yang tidak jujur. Kenapa banyak tidak jujur? Dijadikan ayat sebagai sandaran dan candaan, bahkan dijadikan ayat sebagai kambing hitam untuk memperkuat kebenaran yang dia buat. Dan itu tidak 1, 2, dan 3. Termasuk hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat para pemangku kebijakan justru membenarkan sikap mereka melalui ayat Al-Quran. Jangan kerjasama dengan orang kafir yang melakukan atau yang memusuhi kita. Apa kata dia? Kita harus bertoleransi. Apa kata dia? Kita harus bersama berdamai. Kita harus. Itu kan dalilnya Quran. Al-Quran Islam ini kan agama yang hanif, agama yang lembut, agama yang berdamai, agama yang bersahabat. Tapi mohon maaf Pak, di situ membenarkan perbuatan atau sikap yang bekerja sama dengan musuh yang jelas-jelas memusuhi Islam. Loyalitas, al-wala wal-bara. Nah sekarang Bapak Ibu kita lihat apa dampak daripada orang yang suka meremehkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, kemudian menistakan Al-Quran, istihza, mempermainkan Al-Quran. Yang pertama kata baginda Nabi Muhammad SAW, kata para ulama, yang pertama, orang yang menistakan Al-Quran nifaq, munafik. Orang yang menjadikan Al-Quran itu candaan, mainan, munafik. Berarti mereka yang menggunakan Al-Quran sebagai nyanyian segala macam munafik. Saya mengatakan munafik. Terima tak terima terserah. Munafik. Kenapa? Al-Quran tidak bisa dijadikan mainan. Apa bedanya mereka dengan orang kafir Quraisy? Bedanya cuma satu. Itu belum masuk Islam. Ini sudah Islam. Justru yang lebih berbahaya yang mana? Umat muslim yang mempermainkan Islam itu sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini kasus. Yang kedua. La ta'tazirul yawm. Qad kafartum ba'da imanikum in ta'fu an ta'ifatin minkum tu'adzib ta'ifatun bi'annahum kanu mujrimin. Pelaku yang menghinakan Al-Quran, yang menistakan Al-Quran, yang mempermainkan Al-Quran, yang mengolok-olok Al-Quran, mujrimin. Apa itu mujrimin? Masuk dalam kategori mereka pelaku dosa besar. Dosa besar berarti nerakanya apa? Jahannam. Nah sekarang itu dari sisi yang lain. Sisi yang lain adalah dari sisi sosial. Orang yang menistakan agama, di negara kita sudah nampak. Orang-orang yang menistakan agama dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Bapak Ibu, terlepas dari masalah di penjara atau tidak penjaranya, kita bahas dari sisi agamanya. Kata Allah, mujrimin. Tapi sebenarnya bukan mujriminnya yang ingin kita bahas. Melengket pada konteks apa dia? Kafir. Apa kata Allah? La ta'tazirul yawm qad kafartum ba'da imanikum. Orang yang mengolok-olok Al-Quran itu secara tidak langsung dia telah kufur. Bahkan disebutkan dengan frontal, kafartum ba'da imanikum. Kalian kufur setelah kalian beriman. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang melakukan penghinaan terhadap Al-Quran itu termasuk orang-orang yang kafir? Kafir atau murtad atau keluar daripada Islam? Tidak, tapi perbuatannya sama seperti orang kafir. Nah ini masalah nih Bapak Ibu, masalah betul bagi kita sekarang. Makanya Bapak Ibu, saya mohon maaf, termasuk orang yang menginginkan kita ini tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, mendengarkan orang-orang yang menyampaikan Al-Quran, tapi bagaimana bertadabbur dengan Al-Quran. Kita bangga Pak, di Pekanbaru ini ada kajian tafsir Al-Quran yang dibawakan oleh Dr. Mustafa Umar setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya Ketua? Ya, Selasa, Rabu, Kamis. Dan itu cuma 3 hari. Memang itu tak cukup sebenarnya. Tetapi setidaknya itu sudah menjadi peluang Pak. Mohon maaf Pak, serius Bapak Ibu. Dr. Mustafa Umar itu bukan tidak paham. Karena beliau pahamlah kondisi sekarang ini akan semakin lebih parah daripada sebelumnya. Disitulah butuhnya sisi lain daripada kajian tafsir Pak. Satu. Dan Bapak Ibu harus paham, kajian tafsir ini tidak hanya dibahas oleh orang yang garis lurus.
juga dibahas oleh orang yang bergaris bengkok. Muncullah kajian yang disebut dengan tafsir Al-Quran menggunakan metode hermeneutik namanya. Hermeneutik ini menyamakan Al-Quran dengan Injil menggunakan metode tafsir namanya hermeneutik, kontekstualisasi. Jadi disamakan Al-Quran itu dengan Injil, cara mentafsirkannya. Itu berbahaya, sangat berbahaya sekali. Nah, sekarang itu yang digadang-gadangkan. Bagaimana caranya hari ini hermeneutik itu menjadi solusi atas problem umat hari ini. Artinya apa? Bagaimana mentafsirkan Al-Quran dengan gaya kontekstualisasi sehingga bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Itu berbahaya, sangat berbahaya sekali. Apa bahayanya? Satu, Al-Quran disuruh menyesuaikan zaman. Pertanyaannya yang betul yang mana? Al-Quran harus menyesuaikan zaman atau zaman yang harus menyesuaikan Al-Quran? Zaman yang harus menyesuaikan Al-Quran atau Al-Quran yang harus menyesuaikan zaman? Baik, sekarang kita lihat. Orang sekarang memaksakan kehendaknya untuk meminta Al-Quran menyesuaikan zaman. Bagaimana kok bisa begitu, Ustaz? Kita lihat dari konteks kehidupan kita. Di mana dalil Al-Quran yang dipakai oleh umat hari ini dalam kehidupan? Tak ada. Hampir sedikit. Bahkan hampir tidak ada yang buat. Kalau Bapak Ibu lihat dalam undang-undang negara dalam menyelesaikan persoalan, ada nggak Al-Quran dibawa? Tidak ada. Tidak ada. Mengentaskan kemiskinan, ada nggak Al-Quran yang dibawa? Tidak ada, Pak. Apakah Islam berbicara itu? Berbicara. Inilah salah satu strategi menjauhkan umat muslim dari Al-Quran itu sendiri. Uniknya itu tidak ada masalah karena itu perbuatan orang-orang kafir. Itu perbuatan orang-orang Yahudi. Yang menjadi masalah adalah orang Islam nyaman dengan zona itu. Orang muslim senang dengan itu. Bapak Ibu sampaikan begini sama orang pelaku korupsi. Pak, pelaku korupsi itu neraka. Jawaban dia apa? Ya, ntar tinggal taubat selesai. Pertanyaannya itu muslim atau tidak muslim? Muslim. Takutkah mereka dengan neraka? Tidak. Nifakkah mereka? Wallahu alam. Bahkan unik lagi, lebih parah lagi, apa kata mereka? Itu kan Al-Quran. Toh kalau kami minta maaf nanti kan selesai. Bayangkan. Begitulah cara arus hari ini menjauhkan kita daripada Al-Quran. Serius itu Pak, serius banget. Sangat tidak. Kalau kita menganggap remeh kasus seperti ini, keadaan seperti ini, oh itu berbahaya Pak. Sangat berbahaya sekali. Makanya kalau kita melihat fenomena hari ini, itu mesti orang tua cuma bilang, astagfirullahaladzim. Kok kayak gini kalilah zaman ini. Dulu zaman nenek moyang kami, zaman kami kecil dulu nggak kayak gini-gini kalilah. Itu biasa Pak. Karena seiring perkembangan zaman. Makanya Bapak Ibu, saya pernah berdiskusi dengan Dr. Mustafa Umar itu. Beliau paham, sangat paham sekali kondisi hari ini. Disinilah kemudian beliau mengajak kita living by the Quran, hidup dengan Al-Quran. Karena hidup dengan Al-Quran itu bukan justru menghinakan manusia, tapi justru mengangkat derajat manusia. Apa yang dimaksud daripada Al-Quran tadi? Hidup dengan Al-Quran tadi. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana akhlaknya Rasulullah, dijawab sama Siti Aisyah, akhlaknya Nabi sesuai dengan Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu sesuai dengan Al-Quran. Artinya Nabi ingin kasih contoh kepada kita, hiduplah dengan seperti yang dilakukan oleh Nabi gitu. Meskipun tidak perbedaan zaman, iya perbedaan zaman. Justru karena perbedaan zaman itulah kita harus berpegang teguh dengan itu Pak. Kalau tidak selesai kita Pak. Hari-hari kita ini banyak ditipu orang sekarang. Hari-hari kita ini ditipu. Pelaku penipuan itu umat muslim. Jadi kalau kita tidak berpegang teguh dengan tali Al-Quran itu, kita habis. Makanya kalimat Allah itu sederhana Pak. Wa'tasimu bihablillah. Bukan artinya bersatu ya. Wa'tasimu itu berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tahu Bapak Ibu maksudnya berpegang teguh dengan tali Allah itu? Nilai-nilai agama yang harus kita pegang. Maka kita tak salah ketika kita mengatakan kepada kita semua Bapak Ibu, qad nazala alaikumul kitab.
telah turun kepada kalian kitab. An idza sami'tum ayatillahi yustahza'u bihi. Telah turun kepada kalian Al-Quran, tapi jika kalian mendengarkan Al-Quran, yukfaru biha. Banyak orang yang kemudian yukfar. Yukfar itu apa? Mengkufurkan dia, meniadakan dia, mengenyampingkan dia, tak dipakainya. Dia ngaku Al-Quran turun. Nah, ini contohnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah. Setiap tahun kita peringatkan di dalam bulan suci Ramadan, 17 Ramadan. Tapi pertanyaannya itu apa? Nuzulul Quran. Pertanyaannya apakah sebatas euforia nuzulul Quran, sebatas peringatan, atau tadabburnya? Ini yang menjadi poin penting bagi kita. Tapi kalimat selanjutnya, fala taq'udu ma'ahum. Kalau kita duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairih, kata Allah. Kata Allah, turun kepada kalian ayat Al-Quran, ada orang yang mempermainkan Al-Quran tersebut. Kata Allah, jangankan melakukannya, duduk dengan orang yang mempermainkan Al-Quran aja nggak boleh. Kita ambil contoh, ada orang menyampaikan Quran, tapi karakter dia tak sejalan dengan Quran. Misal, dia bilang begini, kalian jangan menghina umat muslim, tapi dia menghina umat muslim. Itu jelas, Pak. Kata Quran, fala taq'udu, kata Allah, fala taq'udu ma'ahum. Jangan kalian duduk bersama mereka. Jadi kita tidak boleh duduk dengan orang munafik, itu tidak boleh sebenarnya, Pak. Tidak boleh. Kalau kita tahu kenifakan mereka. Nifak yang dimaksud adalah penghinaan terhadap Al-Quran, menista agama dan lain sebagainya, yang condong kepada kekufuran. Pertanyaannya, apa selanjutnya ayat tadi? Kalau kita masih duduk bersama dengan mereka, innakum idzan misluhum. Kalau kalian masih duduk dengan mereka, kata Allah, kalian beda tipis dengan mereka. Ini dampaknya. Nah sekarang Bapak Ibu, dampak yang pertama, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, nifak. Yang ketiga, orang yang merendahkan Al-Quran, orang yang mempermainkan Al-Quran, Allah hinakan kehidupannya di dunia. Allah hinakan. Jadi cuma ada dua pilihan, mau dihinakan atau dimuliakan. Itu tergantung pilihan kita, Pak. Berpegang teguh dengan Al-Quran dimuliakan, menghinakan Al-Quran atau merendahkan Al-Quran, atau tidak berpegang teguh dengan Al-Quran maka dihinakan. Maka ada istilah di dalam hadis Nabi itu begini, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Di sini bukan hanya sekedar membaca, tapi hiasilah rumahmu dengan nilai-nilai Qur'ani di dalam rumah tangga. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menghiasi rumah kita dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Quran? Itulah tujuannya kajian tafsir itu. Jadi tahu kita maknanya apa, kita terapkanlah dalam kehidupan. Anak kita membaca Al-Qurannya bagaimana, memahaminya bagaimana, ini tujuan kita. Maka kata Dr. Adian Husaini sebagai penutup untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya hanya mengutip perkataan para ulama. Kata Dr. Adian Husaini, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran itu, yang dia tanamkan pendidikan Qur'ani dalam rumah tangga dia tak akan kesusahan dalam kehidupan. Maksudnya, dia akan punya generasi-generasi yang takut kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, persoalan kemungkaran hari ini itu bisa diselesaikan dengan pendidikan Qur'ani di rumah. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab siapa? Orang tua. Bagaimana orang tuanya bertanggung jawab? Kalau orang tuanya nggak bisa baca Quran, Ustaz, ya pandai-pandai, Pak. Carikan anak tempat belajar Quran yang baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti, Al-Quran itu bukan kitab magic. Al-Quran itu bukan kitab magic yang tiba-tiba kita baca langsung berubah hidup kita, tidak. Tapi butuh proses mempelajarinya untuk menanamkannya. Ditambah lagi kehidupan kita sekarang ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau ada orang tidak khawatir dengan dunia sekarang, saya curiga. Curiganya apa? Terlalu menikmati urusan dunia. Kita khawatir, Pak, sedang zinah mati dia, sedang minum khamar mati dia, sedang main riba, transaksi ribawi mati dia. Pertanyaannya, surga mana yang mau diharapkan gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya.
Jadi disinilah yang disebut dengan kehati-hatian. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini setidaknya bisa kita bawa pulang ke rumah, bisa kita renungkan bersama, bisa kita terapkan dalam rumah tangga, bisa kita ajak keluarga kita untuk saling bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma ij'al ahlana min ahlil Qur'an waj'al ahillatana min ahlil Qur'an alladhina nahnu khasatuka wa ahluk ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.